memang berjodoh dengan kakang Kamandanu, apakah kamu tidak akan cemburu? Bukankah kamu begitu mencintai kakang? Apa yang terjadi? Raden Dyawijaya. Raden! Sepertinya aku tahu apa yang sedang dilakukan Raden Dyawijaya. Apa yang telah terjadi pada Raden Dyawijaya? Sejak tadi aku melihat Raden Dyawijaya seperti membeku. Tapi aku tidak mengerti apa yang dilakukannya. Mereka sedang melakukan pertarungan sukma. Empu, bagaimana keadaan Narirati sekarang? Dia baik-baik saja. Syukurlah. Kenapa kamu bawa dia ke sini? Doro, tunggu penjelasan saya. Tidak perlu ada yang dijelaskan lagi. Perempuan ini sangat berbahaya. Dia harus mati. Doro, tahan pukulan Doro. Dengar dulu penjelasan saya, Doro. Minggir, Nyi. Iya betul. Mengapa kamu bawa dia ke sini? Itu akan hanya mencelakakan kita semua. Nyai, Palastri sudah tidak berbahaya. Dia sudah sembuh. Danyang yang merasukin tubuhnya sudah keluar. Kita harus merawatnya. Sulit aku percaya kalau bukan Nyi Rongkot yang mengatakan. Tapi aku tidak mau main-main dengan keselamatan nyawa, terutama nyawaku sendiri. Baiklah, aku tidak akan memukulmu, tapi pergi dari sini. Jangan, Bu. Jangan, Bu. Aku mohon tetap izinkan aku untuk tinggal di sini sementara waktu. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Kamu punya rumah sendiri. Pulanglah, tinggallah di sana. Aku takut, Empu. Aku takut akan dibunuh oleh para warga. Aku tahu mereka semua pasti mengincarku. Empu, aku mohon belas kasihmu. Apakah kamu tega melihat aku diperlakukan seperti itu oleh para warga? Aku mohon. Aku mohon. Aku mohon. Aku juga tidak mau itu terjadi. Tapi aku tetap tidak mau kamu tinggal di sini. Pergi. Iya, itu adalah tindakan yang benar. Jika kamu tetap di sini, maka warga akan menyalahkan Empu Hanggareksa karena telah menyembunyikan kamu. Apa kamu tega? Empu Hanggareksa harus menanggung beban kesalahanmu. Nyai, aku tidak bermaksud buruk. Kita sama-sama berhak atas bumi yang terhampar luas ini. Kita bisa hidup berdampingan tanpa permusuhan. Diam kau. Cepat pergi dari sini dan bawa semua anak buahmu. Kalau Nyai memaksa, terpaksa aku harus melawan. Kau tidak akan bisa melawanku.
Di alam sukma seperti ini, aku bisa memukulmu karena kita sama-sama berwujud sukma. Jadi itu alasanmu mengajakku bertarung sukma. Benar sekali. Kita tidak perlu melanjutkan permusuhan ini. Karena pada dasarnya, bangsa kalian bisa pertarungan yang sangat berbahaya. Mungkin Raden tidak bisa lagi kembali ke alam nyata. Kalau gitu kita harus cepat membangunkan Raden. Ayo, cepat! Jangan! Jika dibangunkan paksa, justru akan mengancam keselamatan Raden. Akhirnya aku bisa menguasai pedang ini. Astagfirullahaladzim. Kembalikan pedangku. Merah Silo. Aku akan penggal kepalamu dengan pedangmu sendiri. Kini, terimalah kematianmu. Tiga. Lagi-lagi kamu selalu menghalangi langkahku. Aku berjanji aku akan berperilaku baik. Aku berjanji, Mpu. Aku juga berjanji aku akan berusaha semampuku untuk mencoba membersihkan fitnahan para warga demi kamu, Mpu. Tapi tolong kasihanilah aku. Izinkan aku untuk tinggal di sini. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Aku mohon. Palastri, astaga, sedang apa kamu di sini? Ayo, bangunlah. Bi, ada apa ini? Bibi membawa Palastri tinggal di sini. Dia perlu perlindungan. Danyang yang ada di dalam tubuhnya sudah keluar. Kalau begitu, biarkan dia tinggal. Tidak. Dia harus keluar dari rumah ini. Dia akan sangat membahayakan kita semuanya di sini. Tapi dengan keberadaan Palastri di sini, dia dapat membantuku. Lihatlah, perutku sudah semakin besar. Dan aku butuh orang untuk membantuku untuk melakukan beberapa pekerjaan. Dan menurutku, Palastri adalah orang yang tepat. Karena kami sudah bersahabat lama. Benar, Ndoro. Lagi pula kalau ada warga kampung yang mulai menyebarkan fitnah, saya dan Angger Kamandanu akan menjelaskan kepada warga bahwa Palastri selama ini hanya menjadi alat Danyang untuk melakukan kejahatan. Baiklah.
Aku akan mengizinkan kamu tinggal di sini. Tapi kalian harus jaga dia baik-baik. Aku tidak ingin ada masalah di rumah ini. Terima kasih. Terima kasih. Aku berjanji, aku akan berperilaku baik. Dan aku tidak akan mengecewakanmu. Terima kasih. Karena kamu sudah mempercayai aku. Kalau begitu, ayo kita masuk Palastri. Mari, mari Narirati. Sampai habis berkeping-keping. Kau masih tetap dengan pendirianmu rupanya. Bersiaplah untuk hidup selamanya di alam sukma. Tenaga dalam Raden sudah hampir habis. Aku harus segera menolongnya. Jika tidak, dia tidak akan bisa kembali ke raganya. Di sini, Palastri. Pakailah kamar ini selagi kamu tinggal di sini. Terima kasih Narirati. Terima kasih atas semua bantuanmu. Aku tidak tahu jika tanpa bantuanmu mungkin sekarang aku sudah menjadi gelandangan. Sudahlah Palastri. Tidak perlu kamu besar-besarkan lagi soal itu. Yang terpenting adalah kamu harus pintar-pintar membawa dirimu di tempat ini. Iya Narirati, aku mengerti. Aku berjanji aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Pegang janjiku, Narirati. Palastri, beristirahatlah. Bibi pamit dulu menyiapkan makanan ya. Iya, Bi. Terima kasih ya, Bi. Jika aku mengingat apa yang sudah terjadi sebelumnya, saat aku dirasuki oleh Danyang Gandamahit, rasanya sama sekali tidak pantas. Aku menerima semua pertolonganmu. Aku sama sekali tidak pantas. Sudahlah Palastri, tidak perlu kamu ungkit-ungkit lagi soal itu. Pada saat itu terjadi di luar kuasamu, di luar kendalimu. Lupakanlah. Sekarang, aku mau tahu tentang hubunganmu dan Kakang Kamandanu. Bagaimana? Apakah kalian sudah bertemu? Wah, sebegitu cepatnya Kakang Kamandanu merubah suasana hatimu ya. Narirati, aku sudah bertemu dengan Kakang Kamandanu. Dan lagi-lagi dia menyelamatkanku. Bahkan para warga mengurungkan niatnya untuk membunuhku. Itu semua berkat Kakang Kamandanu. Syukurlah Palastri. Kakang Kamandanu memang berjiwa yang sangat besar. Nah, semoga kamu berjodoh dengannya ya. Narirati, sebenarnya aku tidak enak hati denganmu. Kalau misalnya aku memang berjodoh dengan Kakang Kamandanu, apakah kamu tidak akan cemburu? Bukankah kamu begitu mencintai Kakang Kamandanu?
Tadinya begitu. Memang dulu kami saling mencintai. Tapi sekarang Kakang Kamandanu hanyalah masa laluku. Dan aku kini sudah menikah dengan Kakang Dwi Pangga. Dan bahkan kami akan mempunyai anak. Jadi yang ada di dalam hatiku hanya boleh Kakang Dwi Pangga. Dari Rati, ucapanmu membuat aku sangat menyesal dengan apa yang terjadi. Aku mempunyai sahabat yang memiliki hati yang begitu besar. Andai saja dunia ini diisi oleh orang-orang yang memiliki hati besar sepertimu, aku sangat yakin pasti dunia ini sangat damai, indah pasti rasanya. Ratih! Ratih! Palasri, maaf, aku harus meninggalkanmu. Kakang Dwi Pangga sudah datang. Nanti aku main-main kesini lagi ya. Tidak apa-apa Narirati. Aku hanya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih atas semua pertolonganmu. Kalau kamu tidak ada, aku tidak tahu akan menjadi apa saat ini. Baiklah, aku pergi dulu. Ratih! Kakang, kamu sudah pulang? Aku kira kamu tidak ada di rumah. Alangkah kecewanya aku saat aku pulang, aku tidak bisa menemuimu. Aku selalu memikirkanmu di saat aku pergi, Ratih. Ucapanmu itu, Kakang, seperti kita tidak pernah bertemu bertahun-tahun saja. Iya, memang itu yang kurasakan. Setiap kali aku pergi, aku selalu memikirkanmu. Baiklah, ayo kita masuk. Narirati, kamu adalah wanita yang malang. Tapi kamu juga beruntung di satu sisi. Kamu kehilangan cinta sejatimu. Tapi lihatlah kini, kamu mendapatkan seorang laki-laki yang begitu besar mencintaimu. Kamu orang yang baik, Narirati. Sangat teramat baik. Dan aku yakin, orang baik pasti akan mendapatkan kebaikan dari dunia ini juga. Bertahanlah, Raden. Aku akan menyalurkan tenaga dalam untukmu. Keadaan Raden Dyawijaya sangat membahayakan. Aku harus segera menolong Ronggolawe. Betul, Kakak. Hati-hati, Kakak. Bertahanlah. Tubuhku seperti mendapat tenaga baru. Syukur. Kurang ajar.